Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Emaldi Nugroho, NRP 204120180 dari kelas C, Departemen Teknik Kimia Industri, akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mengerjakan tugas besar dari aplikasi teknologi cerdas dengan menggunakan FuzzyFish. Nah, di sini untuk judul dari proyek saya adalah penggunaan Fuzzy Inference System untuk membantu mengoptimalkan proses penyerapan logam berat Pb pada limbah cair sungai X dengan menggunakan karbon aktif. Adapun study case-nya, yakni pada suatu daerah X yang memiliki sungai di kota Surabaya telah mengalami pencemaran logam berat Pb akibat limbah cair dari industri percetakan yang langsung dibuang ke sungai tersebut tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Sebagai seorang chemical engineer, Nugroho diminta untuk menangani masalah tersebut oleh petugas DLH. Nugroho berpikir bahwasanya problem tersebut dapat diatasi dengan menggunakan proses adsorpsi dengan menggunakan karbon aktif sebagai adsorbennya. Penggunaan dosis 5 hingga 20 ppm dari karbon aktif dapat dilakukan guna mengadsorpsi logam berat Pb tersebut. Pemberian dosis adsorpsi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa parameter, yakni pH, waktu kontak atau waktu adsorpsi, konsentrasi Pb dalam air sungai, dan efektivitas dari penyerapan logam berat Pb. Pertanyaannya, bantulah Nugroho untuk mengetahui besarnya efektivitas penyerapan logam berat Pb yang dapat diperoleh jika Nugroho melakukan proses adsorpsi pada air sungai dengan kondisi operasi, pH air sungai adalah 6,5, dosis adsorben yang digunakan adalah 10 ppm, konsentrasi Pb yang ada pada air sungai adalah 250 ppm, dan waktu adsorpsi selama 75 menit. Untuk mengerjakan terkait problem ini, kita bisa menggunakan Fuzzy Inference System, yang mana terdapat 5 langkah. Langkah pertama dimulai dari mencari himpunan input dan fungsi yang digunakan. Di sini, saya menggunakan beberapa asumsi untuk setiap variabel Fuzzy sebagai berikut. Yang pertama adanya pH. pH di sini saya kategorikan ada pH rendah, sedang, dan pH tinggi. Sedangkan dosis adsorben ada dosis adsorben rendah, sedang, dan tinggi. Untuk konsentrasi Pb, terdapat 5 parameter yang digunakan, yakni sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Untuk waktu, ada 3 kategori, yakni cepat, sedang, dan lama. Sedangkan untuk outputnya berupa efektivitas dari adsorpsi adalah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Setelah kita berhasil untuk menentukan input dan outputan dari yang kita gunakan, kita selanjutnya menggambar dari masing-masing kurvanya. Adapun untuk input pH sebagai berikut, untuk strength-nya dimulai dari 0 hingga 14, terdiri dari rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian untuk input dosis adsorben dapat dilihat bahwasanya range yang digunakan ada 0 hingga 20, sedangkan derajat keanggotaan dimulai dari 0 hingga 1. Lalu untuk input konsentrasi Pb, saya menggunakan range antara 0 hingga 400 dengan 5 kategori tadi, sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Inputnya juga begitu, saya menggunakan waktu 0 hingga 120 menit. Untuk kategori yang saya gunakan adalah cepat, sedang, dan lambat. Ini merupakan outputnya. Outputnya berupa efektivitas adsorpsi dalam satuan persen. Karena persen, otomatis range yang digunakan adalah 0 hingga 100%. Untuk kategori yang digunakan ada efektivitas adsorpsi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian, berdasarkan study case tadi, Nugroho melakukan proses adsorpsi dengan menggunakan beberapa parameter. Yang pertama adalah input, berupa pH 6,5. Nah, di sini langkah pertama, kita gambar terlebih dahulu kurvanya, sesuai dengan titik-titik yang telah ditentukan. Kemudian kita ngeplot. Karena pH-nya 6,5, 6,5 itu berada pada kurva bagian sedang. Kemudian tingginya berapa? Itu nanti kita tentukan. Begitu juga untuk persamaan yang digunakan. Karena ini saya menggunakan 2 macam, yakni trapesium yang ada di rendah sama tinggi, sedangkan segitiga untuk sedang. Maka untuk trapezoidal curve,
Itu fungsi dari anggota himpunannya bisa dilihat pada persamaan. Kemudian untuk input pH 4 itu ternyata untuk keanggotaannya 0 itu jika lebih dari sama dengan 4, kemudian 4 min X per 4 min 2 itu menunjukkan bahwasanya X adalah kurang dari atau sama dengan 2 dan kurang dari sama dengan 4. Lalu untuk nilai 1 pada kurva yang rendah ini ditunjukkan jika X tersebut kurang dari 2. Nah, ini kita tentukan dulu karena ada 3 kategori, rendah, sedang, dan tinggi, maka kita tentukan anggota himpunan dari masing-masing rendah, sedang, tinggi sebagai berikut. Kemudian, setelah kita ketahui dari masing-masing anggota himpunannya, kita bisa menentukan berapa nilai μT rendah, μT sedang, μT tinggi. Di mana untuk 6,5 itu berada di sedang, sehingga untuk yang rendah ini derajat keanggotaannya adalah 0, sedangkan untuk derajat keanggotaan tinggi juga 0. Untuk derajat keanggotaan sedang adalah sebagai berikut. Karena dia ada di range 6,5, maka kita bisa memasukkan di sini persamaan ini 8 min X per 8 min 5,5, di mana 8 min 6,5 dibagi 8 min 5,5 adalah 0,6. Jadi derajat keanggotaan dari sedang untuk pH adalah 0,6. Lalu untuk dosis absorben. Dosis absorben 10 ppm. 10 ppm terlebih dahulu kita gambar kurvanya, kemudian kita plot di mana sih titik 10 tersebut. Oh, ternyata di sedang. Sebenarnya di sini udah kita ketahui bahwasanya derajat keanggotaan dari dosis absorben 10 ppm adalah 1. Untuk anggota himpunannya juga dituliskan terlebih dahulu sebagai berikut. Lalu ini derajat keanggotaan rendah 0, derajat keanggotaan sedang 1, derajat keanggotaan tinggi sama dengan 0. Begitu juga untuk konsentrasi Pb 250 ppm. 250 ppm itu berada di sini. Kita gambar terlebih dahulu, kemudian diplot, ditentukan titiknya ada di mana. Nah, ternyata derajat keanggotaannya di sini. Nah, itu kita bisa tentukan terlebih dahulu. Pertama, kita tentukan anggota himpunan dari masing-masing. Sangat rendah, sedang, sangat tinggi, rendah, dan tinggi. Setelah kita menentukan anggota himpunannya, kita bisa menentukan berapa sih derajat keanggotaan saat sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Ternyata, sebenarnya untuk anggota himpunan ini mempermudah bagaimana cara kita menentukan derajat keanggotaan. Jika range-nya itu 250, kita cari terlebih dahulu. 250 ada di tinggi, berarti anggota himpunan dari tinggi. Kemudian di sini range-nya 250, berarti di antara 240 dan 300. Kita bisa menggunakan persamaan ini. 300 min X dibagi dengan 300 min 240 adalah 0,83. Kalau kita lihat dari gambar, itu benar-benar menunjukkan bahwasanya derajat keanggotaannya adalah 0,83. Selanjutnya, untuk waktu absorpsi. Karena waktu absorpsi yang digunakan adalah 75 menit, maka kita bisa mengplot di bagian sini. Ternyata 75 menit tersebut dalam kategori lama. Pertama, kita tentukan dulu sama sesuai dengan yang sebelum-sebelumnya. Kita tentukan anggota himpunan dari kategori cepat, lama, dan sedang. Setelah kita menentukan, kita bisa menggunakan persamaan yang sesuai. Contohnya kita menggunakan 75. 75 itu berada di kategori yang bagian lama. Kita bisa menggunakan range yang atas ini, yang tengah-tengah, X min 60 dibagi 90 min 60, di mana X-nya adalah 75, min 60 dibagi 90 min 60 adalah 0,5. Nah, di sini kita bisa mengetahui bahwasanya derajat keanggotaannya jika waktu absorpsi adalah 75 menit adalah 0,5 atau setengah. Setelah kita menentukan dari masing-masing anggota himpunan, kemudian derajat keanggotaan dari input yang kita masukkan, kita bisa
menyimpulkan bahwasanya ini adalah data-data yang kita peroleh setelah melakukan sebagai contoh input pH 6,5, derajat keanggotaan untuk sedang adalah 0,6. Kemudian untuk dosis absorben 10 ppm, derajat keanggotaan sedang adalah 1. Untuk input konsentrasi Pb 250 ppm, derajat keanggotaan untuk konsentrasi Pb tinggi adalah 0,83. Dan begitu juga untuk input waktu absorpsi 75 menit. Ternyata di sini derajat keanggotaan waktu absorpsi lama 75 menit adalah 0,5. Setelah kita bisa menyelesaikan tahap 1, kita masuk tahap 2, yakni penentuan operator fusi. Penentuan operator fusi ini disesuaikan dengan kita sebagai seorang yang meng-create sebuah logika dari pemrograman. Jadi kita tentukan terlebih dahulu operatornya berdasarkan apa yang dimasukkan atau inputan dan juga outputannya. Di sini saya memiliki 18 operator yang digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk menentukan efektivitas logam berat PB. Nah, ini kita bisa mengetahui di sini saya menggunakan OR. Jadi ketika saya menggunakan OR, maka dicari maksimumnya. Kalau kita menggunakan N, berarti kita di sini alfa 1 sama dengan minimum. Seperti itu. Jadi operator fusinya sebagai berikut. Contohnya yang pertama, jika pH is rendah, or dosis absorben is rendah, or konsentrasi Pb is sangat rendah, or waktu absorpsi is cepat, dan efektivitas absorpsi is sangat rendah, itu kita bisa menentukan alfa 1 sama dengan maksimum dari masing-masing nilai dari derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan pH rendah 6,5, derajat keanggotaan dosis absorben rendah 10, derajat keanggotaan konsentrasi Pb sangat rendah 250, derajat keanggotaan waktu absorpsi cepat 75, itu kita bisa menentukan maksimumnya adalah 0 karena di sini derajat keanggotaannya adalah 0 semua. Kemudian setelah kita berhasil menentukan operator, untuk yang ketiga adalah menerapkan fungsi implikasi. Nah, tadi fungsi implikasinya sudah saya resum di sini alfa 1 hingga alfa 18 nilainya sebagai berikut. Kemudian saya gambar lagi efektivitas absorpsi. Ini yang perlu digambar adalah output karena kita mau mencari seberapa besar efektivitas dari proses absorpsi jika dilakukan dengan kondisi seperti tadi. Nah, itu kita bisa masukkan masing-masing. Contohnya alfa 2 itu rendah, sangat rendah. Berarti ada di sini. Contohnya di 18 ini. Di 18 itu then efektivitas absorpsi is tinggi. Berarti efektivitas absorpsinya tinggi di sini, maksimumnya adalah 0,5. Jadi kita bisa menarik garis di sini 0,5. Nah, ini merupakan bagian dari alfa 18. Seperti itu. Untuk cara mengetahui dari fungsi implikasi dari masing-masing kategori. Setelah kita berhasil menerapkan atau menentukan fungsi implikasi, maka proses selanjutnya adalah mengkomposisikan semua output. Jadi setelah kita tentukan implikasinya, tadi kan ada beberapa yang diarsir ini, yang di bagian atas yang putih ini berarti bukan bagian dari outputnya. Jadi kita bisa warnai sebagai ini. Warna merah ini menunjukkan bahwasanya warna tersebut adalah output dari efektivitas absorpsi sekian persen. Setelah kita mengkomposisikan semua output, menggambarnya, kita bisa menentukan masing-masing anggota. Ini merupakan anggota himpunannya. Dari anggota himpunan ini, kemudian bisa disederhanakan untuk mempermudah pengerjaan sebagai berikut. Lalu kita masuk tahap yang terakhir, adanya difusifikasi dengan menggunakan centroid. Di sini karena ada beberapa part, itu saya misalkan di sini luas area 1, luas area 2, 3, 4, 5, 6 hingga luas area ke-13. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ketika kita sudah menggunakan luas dari segitiga pertama, berarti kita harus menguranginya dengan luas di segitiga kedua.
Jangan sampai kita nanti lupa untuk mengurangi karena itu merupakan tambahan dari luas dan itu tidak merepresentasikan bahwasanya luas daerah pada output adalah sekian. Jadi untuk luasan dari masing-masing alfa 1 hingga A13 itu dicari terlebih dahulu, kemudian dikurangi dengan daerah yang ada di tengah-tengah sini. 2 kali 2, 2 kali A6, 2 kali A8, 2 kali A10. Sebagai berikut, hasil dari luas totalnya adalah 50,68. Setelah kita menentukan luas total, maka kita bisa menentukan momen, di mana kita bisa memasukkan data-data ini berdasarkan hasil dari perhitungan yang kita dapatkan, anggota himpunan. Semisal di sini 0,1x, berarti batas bawahnya adalah 0, batas atasnya adalah 10. Jika yang kedua ini, berarti batas bawahnya 10, batas atasnya adalah 20. Dengan menggunakan persamaan ini, 2 min 0,1x. X di situ kita bisa ganti dengan Z, karena di sini Z dz. Contohnya untuk M1, momen 1. Batas bawah 0, batas atas 10, kemudian untuk persamaannya 0,1. Karena di sini 0,1x, kita bisa ganti 0,1z, z dz. Itu hasilnya 33,3. Kemudian kita cari aja sampai M12. Setelah kita bisa menemukan M1 hingga M12, maka kita bisa menentukan momentum total. Momentum total adalah 2877,483. Setelah itu, kita bisa menentukan titik puncaknya, aktivitas absorpsinya adalah 51,3%. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan ini, jika Nugroho mengabsorpsi limbah cair sungai mengandung logam berat PP2 dengan kondisi operasi sebagai berikut: pH sungai 6,5, dosis absorben 10 ppm, konsentrasi PP 250 ppm, dan waktu absorpsi adalah 75 menit, maka efektivitas absorpsi yang dilakukan adalah sebesar 51,3%. Setelah kita berhasil untuk melakukan perhitungan secara manual, kita bisa memanfaatkan toolbox yang ada di MATLAB. Ini fungsi. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuka MATLAB. Kemudian kita bisa menggunakan di sini apps, klik apps, kemudian kita pilih Fuzzy Logic Designer. Nah, di sini teman-teman bisa menginputkan berapa banyak inputan yang bisa diselesaikan. Karena tadi menggunakan parameter pH, dosis absorben, konsentrasi PB, dan waktu absorpsi, maka ada 4 inputan yang dimasukkan. Kita edit, kemudian add variabel input, begitu juga seterusnya. Tapi di sini saya sudah coba ngerun, kemudian kita bisa buka file import from file, kemudian kita bisa buka ini. Nah, ini tadi yang sudah saya run. Di sini saya udah memasukkan inputnya adalah pH, dosis absorben, konsentrasi PB, waktu absorpsi, dan di sini ada efektivitas dari absorpsi. Dari masing-masing ini kita tentukan. Tadi ada beberapa kategori, rendah, sedang, tinggi. Masing-masing titik ini kita tentukan. Kita sesuaikan dengan pengerjaan secara manual. Supaya hasil yang kita dapatkan antara manual dengan yang kita dapatkan melalui simulasi dengan menggunakan FuzzyFish pada MATLAB, itu hasilnya tidak berbeda jauh atau memiliki error yang rendah. Nah, ini bisa dimasukkan masing-masing dosis absorben segitu. Ini dimasukkan. Di sini saya menggunakan trapesium. Kemudian ada menggunakan segitiga. Nah, itu bisa diatur di sini. Kalau trim itu menunjukkan bahwasanya dia segitiga. Trap ini menunjukkan trapesium. Konsentrasi PB ini. Kalau nanti mau menambahkan, itu bisa edit, add, itu bisa menambahkan ini kategori sama rendah dan sebagainya. Waktu absorpsi sekian. Kemudian untuk outputnya ini warnanya biru. Ini bisa ditentukan sangat rendah, sedang, tinggi, dan sangat
Setelah kita berhasil memasukkan inputannya masing-masing dengan menggunakan range tertentu, kita bisa mengedit, kemudian kita pilih rules. Nah, di sini rules adalah operator yang bisa kita tentukan. Karena tadi di soal pengerjaan manual saya menggunakan 18, maka di pengerjaan menggunakan MATLAB ini bisa menggunakan 18 operator. Disesuaikan. Nah, di sini ada dua pilihan buat connection, OR dan AND. Jika OR, maka menggunakan nilai maksimum. Kalau AND, kita bisa menggunakan nilai minimum. Setelah kita pilih rules atau operatornya, maka kita bisa mengetahui bagaimana sih hubungan antara pH dengan dosis absorben, kemudian pH dengan konsentrasi Pb, ini ada konsentrasi Pb, pH, efektivitasnya sekian. Nah, itu kita bisa prediksi sebagai. Kemudian kita bisa memasukkan, kita pilih view, rules untuk mengetahui hasil yang akurat. Nih, contohnya di sini pH, dosis absorben, konsentrasi Pb, waktu absorpsi, dan efektivitas absorpsi. Kita masukkan sesuai dengan study case yang ada tadi. pH-nya adalah 6,5, kemudian dosis absorben adalah 10, Pb, konsentrasi Pb adalah 250, dan waktu absorpsi adalah 75, maka kita bisa mengetahui seberapa efektivitas dari absorpsi. Nah, di sini kita ketahui bahwasanya efektivitas absorpsi adalah 48,5%. Nah, hasil ini berbeda dengan hitungan manual pastinya, karena faktor presisi dari cara menggambar garis dan sebagainya itu perlu diuraikan. Coba kita rubah lagi. Semisal pH-nya itu 7, itu hasilnya berapa? Nah, kalau 7, efektivitas absorpsinya adalah 49,5. Jadi, yang awalnya 48, sekian, ketika pH-nya naik adalah efektivitasnya maka naik juga. Nah, di sini fungsi dari penggunaan MATLAB atau FuzzyFish itu bisa memprediksi bagaimana cara kita mengoptimalkan proses penyerapan logam berat Pb pada limbah cair fungsi X dengan menggunakan karbon aktif dengan melalui beberapa kondisi operasi. Jadi ketika pH-nya itu kita turunkan, efektivitasnya bagaimana? Ketika dosis absorben itu dinaikkan, itu efektivitasnya seperti apa? Coba bandingkan dengan hasil perhitungan manual. Di perhitungan manual, tadi hasilnya adalah 51,3%. Nah, itu kita bisa menentukan errornya itu berapa antara perhitungan dengan simulasi. 51,3 dikurangi 48,5 yang dari MATLAB, dibagi dengan 48,5 adalah 5,77%. Error di sini menunjukkan nilainya adalah 5,77%. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan mengenai tugas besar, pengerjaan tugas besar, baik secara manual maupun menggunakan bantuan software dari FuzzyLogic dengan menggunakan model Mamdani.